Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis, 2 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menjadi Kuat Kembali. Menjadi kuat kembali. Firman Tuhan terambil di dalam Ibrani, pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, tentu sebuah harapan bahwa setiap kami akan senantiasa kuat menghadapi kehidupan ini, senantiasa tegar menghadapi kesulitan ini, dan senantiasa berhasil melewati setiap rintangan yang ada. Biarlah kami terus belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi kuat kembali. Apa yang dimaksud menjadi kuat kembali? Artinya ada saat-saat di mana kita lemah. Ada saat-saat di mana kita mengalami putus asa. Ada saat-saat di mana rasanya semuanya menjadi gelap. Dan kita ingin kemudian bangkit kembali menjalani kehidupan ini dengan penuh antusias, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan dengan penuh iman percaya. Namun tidak semua orang mengalami perkara-perkara yang seperti demikian. Ada orang yang lebih banyak lemahnya, lebih banyak putus asanya, kemudian menjadi bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang, menyalahkan keluarga, menyalahkan masa lalu, apa saja disalahkan. Bagaimana menjadi kuat kembali? Di dalam ayat yang ketiga dalam Ibrani pasal ke-12, dikatakan ingatlah selalu akan Dia. Ini adalah rumusan yang sangat mendasar. Ingatlah selalu akan Dia. Dalam hal apa? Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari orang-orang berdosa. Jadi artinya Kristus mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sangat buruk dari lingkungan, dari keadaan. Yang dikatakan di dalam Alkitab, yang sehebat itu. Artinya apa kalau sudah hebat? Adalah sebuah keadaan yang sangat berat, yang sangat sulit, yang seakan-akan kita tidak pernah akan sanggup untuk menghadapinya, yang namanya juga hebat. Kalau hebat itu kan berarti tidak bisa kita kalahkan. Tapi Alkitab mencatat Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari orang-orang berdosa. Jadi artinya rumusnya adalah ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu akan Kristus yang memberikan yang pertama, memberikan contoh melewati semua kesulitan dan tetap menjalani kesulitan itu. Jadi artinya ada contoh keteladanan Kristus. Yang berikut perkataan ingatlah selalu akan Dia. Bahwa Tuhanlah yang punya kuasa menolong hidupmu, membuat engkau tegak kembali berdiri tatkala engkau terpuruk, yang membuat engkau semangat kembali tatkala engkau mengalami keputusasaan, yang membuat engkau kuat kembali pada saat engkau mengalami kelemahan. Maka dikatakan ingatlah selalu akan Dia. Dialah sumber kekuatan, dan Tuhan juga yang sudah memberikan contoh melewati berbagai macam persoalan yang sesungguhnya tidak perlu Yesus alami, tidak perlu Yesus melewatinya, tapi dengan kerelaan, dengan kesadaran karena ada tujuan. Maka yang berikut, kenapa ingatlah selalu akan Dia? Yaitu karena kita punya sebuah tujuan hidup. Bahwa hidup di dalam dunia ini tidak boleh terhenti apalagi mundur atau lari dari kenyataan. Caranya adalah hanya terus dihadapi dan dijalani bersama dengan Dia. Itu yang disebut dengan ingatlah selalu akan Dia. Dengan mata yang tertuju kepada Kristus, mengabaikan kehinaan dan melakukan tindakan secara sempurna. Itu di dalam ayat yang kedua. Orang-orang yang mau memikul salib, dia akan mengalami sukacita dan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi dan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan Tuhan kepada kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana menjadi kuat kembali? Ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah fokus bahwa perjalanan hidup ini selalu harus berjalan terus ke depan.
Dalam gambaran Ibrani 12 ayat pertama sampai ketiga, itu diceritakan bahwa kita hidup di dalam dunia dengan berbagai macam rintangan, berbagai macam kesulitan. Kesulitan dan rintangan akan tetap ada dekat dengan kita. Masalah kesulitan rintangan itu sedekat nafas yang tiap hari ada pada diri kita, yang kita masukkan dan kita hembuskan. Namun tatkala kita mengingat selalu akan Dia, maka kita akan mengalami pertolongan demi pertolongan, akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa kuat kembali? Selain yang diceritakan tadi, ingatlah selalu akan Dia, Yesus yang sudah memberikan teladan, dan Yesus yang akan memberikan kekuatan. Maka berjuanglah dalam hidup ini tidak selalu membandingkan. Yang membuat kita lemah dan putus asa adalah selalu membandingkan, kenapa dia berhasil, kenapa dia sukses, kenapa saya tidak. Oh, dia berhasil karena 1, 2, 3. Oh, saya gagal karena 1, 2, 3. Maka membandingkan. Yang kita ingat adalah keberhasilan orang lain. Yang kita ingat adalah luka-luka yang datang ke dalam kita. Yang kita ingat adalah hambatan, persoalan yang menimpa kita. Kita tidak mengingat Dia. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, dengan mata tertuju kepada Kristus, ingatlah selalu akan Dia. Apa yang menyebabkan orang itu lemah dan putus asa? Aspek lain adalah karena kita tidak suka dengan kesusahan. Karena kita ingin jalan ini selalu mulus, lancar. Orang yang menghindari kesusahan, orang yang menghindari kesulitan, maka dia sedang memasuki kesulitan dan kesusahan yang semakin lebih besar. Tetapi orang yang kemudian rela melewati kesusahan, melewati kesulitan, dan menerima kenyataan hidup seperti demikian, dengan mengingat keteladanan Kristus yang sudah melewati masa-masa sulit yang luar biasa, dengan mengingat bahwa kekuatan dan pertolongan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan setiap sahabat seperjalanan, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat kembali menjalani hidup ini. Kita akan kuat, kita akan tetap tegar, kita akan tetap menjalani dengan penuh sukacita, bukan karena masalahnya berkurang atau tidak ada. Masalahnya tetap sama, masalahnya tidak berkurang, bahkan mungkin makin berat. Namun dengan mengingat selalu akan Dia yang sudah memberikan teladan, yang menjanjikan pertolongan, kekuatan, penyertaan, maka tidak ada hal sesulit apapun dalam hidup ini yang tidak bisa kita lalui. Kita akan melewatinya dan selalu akan menjadi pemenang. Itu yang dikatakan pada ayat yang kedua. Mari kita memikul salib. Hidup ini adalah memikul salib dengan persoalan yang ada. Dan menjalani dengan penuh sukacita. Pada satu hari kelak nanti, kesempurnaan akan mendekati kepada kita. Dan kita akan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari sahabat seperjalanan, kita akan menjadi kuat kembali. Sewaktu kita selalu mengingat Dia, mengingat keteladannya, mengingat kuasa pertolongannya yang akan selalu hadir dalam kehidupanmu. Jangan memandang masalah, pandanglah Dia. Dan yakinilah setiap persoalan yang ada bersama dengan Tuhan, kita akan jadi pemenang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami akan terus menjadi kuat kembali karena keteladanan-Mu dan kuasa pertolongan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa bagi yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Bagi yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Bagi yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat menjadi kuat kembali dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Amin.